Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Tias Prihatini. Sebelum aku mulai video pertama aku, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya. Oke, jadi di video pertama ini aku bakalan ngebahas 3 misteri yang tidak pernah terpecahkan di Danau Tunggilis. Jadi guys, Rawa Tunggilis atau Danau Tunggilis ini berada di Jalan Cilengsi Jonggol, yang lebih tepatnya berada di Cilengsi Timur. Mungkin buat kalian yang tinggal di daerah Cilengsi atau Jonggol udah gak asing lagi nih dengar kata Danau Tunggilis atau Rawa Tunggilis. Konon katanya Danau Tunggilis ini memang sudah ada dari zaman dahulu. Jadi dia tuh bukan danau buatan atau kayak macam-macam kayak tempat-tempat yang digali kemudian keisi air, enggak. Kalau Danau Tunggilis ini memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Oke guys, langsung aja ke misteri yang pertama. Oke, pada suatu hari ada kejadian aneh yang menimpa kepada penangkap ikan di Danau Tunggilis. Karena tidak seperti biasanya, jala yang ia pakai itu terasa amat sangat berat ketika ia tarik. Nah, di situ ia sempat berpikir kalau mungkin jalanya tersangkut oleh sampah atau tersangkut di antara bebatuan. Tapi kalau memang tersangkut, tidak mungkin kan jalanya bisa ditarik seperti ia menangkap ikan. Karena apa? Jadi, si penangkap ikan itu pun merasa sangat penasaran apa yang ada di dalam jalanya. Kemudian ia pun berinisiatif untuk turun dan menyelam melihat ada apa di dalam jalannya itu. Nah, ketika ia turun dari perahu rakitnya, ia pun melihat sesuatu yang besar dan berlendir di dalam jalannya. Nah, dia pun sempat mendeskripsikan bahwa ikan yang ada di dalam jalannya itu sebesar jok motor. Kalian bisa bayangin gak sih itu ikan apa? Coba kalian komen di bawah ini, menurut kalian itu ikan apa? Nah, kemudian dia pun karena dia kaget tuh kan, si penangkap ikannya pun kan agak sedikit kaget, jadi kayak si jalanya tuh agak sedikit mau kelepas gitu. Jadi untung tiba-tiba ia langsung kesadar lagi dan dia pun megang jalanya tuh sekencang-kencang mungkin. Tapi karena ikannya itu berontaknya tuh kenceng banget sampai si penangkap ikannya pun nggak bisa nahan buat si ikan itu tuh nggak kabur. Akhirnya dengan rasa penyesalan yang dirasakan oleh si penangkap ikan itu, ikannya pun bisa kabur dari dalam jalanya. Dan yang bikin aku aneh juga, mungkin semua yang tahu cerita ini pun bakalan kayak, masa iya sih ikan bisa bikin bolongan gede? Aku juga nggak bisa bayangin gitu, kenapa bisa ikan membuat bolongan gitu gede kan? Kayak masa iya sih dia punya akal, dia punya otak gitu, kayak dia gigit gitu kayak bisa jadi bolongan gede gitu kan. Aku juga nggak sempet berpikir itu hewan apa yang ada di dalam situ guys. Langsung aja ke misteri yang kedua. Oke. Misteri yang kedua adalah misteri pohon besar yang ada di Danau Tunggilis. Kenapa pohon ini menjadi misteri? Karena banyak sekali yang bilang bahwa pohon ini tidak bisa ditebang. Karena apa? Konon katanya pohon ini menjadi kerajaan jin yang ada di Danau Tunggilis. Sering sekali terjadi kecelakaan di Jalan Tunggilis. Konon katanya banyak sering yang mengkait-kaitkan kejadian ini dengan adanya pohon besar itu. Karena apa? Banyak
sekali yang bilang bahwa penunggu dari pohon ini meminta tumbal. Nah, jadi banyak sekali terjadi kecelakaan di Jalan Tunggilis. Tapi tunggu dulu, ada tapinya. Nah, karena Jalan Cilengsi Jonggol ini ada pelebaran. Nah, karena si pohon ini tuh agak sedikit deket sama jalan, otomatis dia pun kena dah tuh sama buat akhirnya dia pun kena. Jadi si pohon itu tuh kan mau nggak mau kan ya harus ditebang. Nah, sama si petugas pelebaran jalan ini, otomatis pohonnya pun ditebang guys. Nah, jadi sampai detik ini misteri pohon itu tidak pernah bisa diungkapkan. Lanjut ke misteri yang ketiga. Oke, langsung aja di misteri ketiga. Dilarang berbicara kotor di Danau Tunggilis. Kenapa gitu? Karena ada segerombolan para pemancing yang ingin memancing di Danau Tunggilis. Nah, kan sebelum dia mancing mungkin ada lah, karena kan emang dia kan segerombolan. Jadi pedagang-pedagang yang ada di Danau Tunggilis itu tuh bilang kalau, Mas, kalau mau mancing di sini ngomongnya jangan yang kasar ya, jangan ngomong yang kotor ya. Itu mungkin kayak, nah karena kan udah dibilangin, jadi ya udahlah si pedagang itu pun akhirnya pergi. Nah, si gerombolan ini pun akhirnya mancing dah tuh di Danau Tunggilis. Nah, karena kan mungkin dari sebagian orang-orang itu tuh kayak ya udah namanya juga di tempat kayak kan pasti bakalan ada penunggunya, jadi mereka tuh ngerti. Nah, tapi ada satu orang yang tidak mengindahkan omongan dari si pedagang tadi. Dia pun mencoba-coba untuk kayak bilang bahasa kayak kotor gitu, dia ucapin aja gitu. Nah, kan karena setelah dia ucapin, karena emang kayak gak ada, kok apaan sih, orang gak ada apa-apa, nih gue udah ngomong juga gak ada apa-apa tuh. Nah kan, nah setelah dia ngomong kasar itu, dia ngomong kotor itu, dia pun beberapa menit selang kemudian teman-temannya pun dapat ikan lagi. Nah, dia pun merasa kayak aneh, nah kok kenapa punya gue nggak dapet gitu. Kayak temennya, kok lu nggak dapet sih? Nggak tahu, gue juga. Nah, makin kesini dia tarik lah tuh pancingan punya dia. Lah kok umpan gue aja nggak ada yang makan ikan di sini, katanya itu gitu. Nah, jadi akhirnya segerombolan para pemancing itu pun ngerti apa yang dimaksud dari pedagang itu. Jadi guys, buat kalian yang mau mancing di Danau Tunggilis, lebih baik kalian berbicara yang baik-baik, atau kalian tuh permisi sama yang ada sama si penunggu Danau Tunggilis ini. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa kalian subscribe ya guys, karena kan ini bulan puasa. Siapa tahu setelah kalian subscribe aku, pahala kalian jadi tambah banyak. Amin ya Allah. Oke guys, segitu dulu. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.